Australia menjadi salah satu negara yang aktif mengikuti perkembangan Pilpres 2024. Terbaru, The University of Melbourne, Indonesia at Melbourne, memuat tulisan mengenai pertarungan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dalam ulasannya, artikel tersebut lebih menyoroti mengenai majunya Anies Baswedan di Pilpres 2024. Indonesia at Melbourne sendiri adalah platform untuk analisis penelitian dan komentar tentang Indonesia kontemporer yang dijalankan Center for Indonesian Law, Islam and Society atau CILIS di Melbourne Law School. Tulisan soal Anies ini dimuat Helen Pausecker. Ia merupakan wakil direktur CILIS dan editor eksekutif untuk Australian Journal of Asian Law. Dalam artikel 2024 Election, The Third Candidate Anies Baswedan, ia menulis bagaimana di 3 kali pemilu RI sebelumnya, 2009, 2014, dan 2019, hanya ada 2 kandidat bersaing di puncak jabatan presiden. Dikatakannya sebenarnya jejak pendapat menunjukkan Anies tidak mungkin maju ke putaran kedua sebagai calon presiden. Tapi Anies tampaknya bertekad untuk tetap maju dengan dukungan dari koalisi 3 partainya, Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Demokrat. Artikel itu menguliti profil Anies, mulai dari kapan ia lahir hingga mapannya keluarga mantan rektor itu. Diketahui kakek Anies, Abdurrahman Baswedan, adalah seorang jurnalis dan menteri kabinet selama revolusi Indonesia. Kedua orang tuanya adalah akademisi, di mana ayahnya Rashid Baswedan adalah mantan rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Istri Anies, Ferry Farhati Ganis, adalah seorang pendidik anak usia dini. Anies bersekolah di sekolah dasar dan menengah negeri, tetapi juga menghabiskan 1 tahun sebagai siswa pertukaran AFS di Milwaukee, Wisconsin. Berbeda dengan Ganjar atau Jokowi, Presiden Joko Widodo, Anies berasal dari keluarga yang mapan di masyarakat seperti halnya Prabowo. Kemudian menyinggung bagaimana Anies sempat menjadi kabinet transisi untuk presiden terpilih Jokowi. Lalu bagaimana di 2016 Anies dan Jokowi tampak berselisih. Saat Anies menjadi gubernur Jakarta, ditulis bagaimana keluhan muncul terkait janji pemilunya yang dilanggar ketika pemerintahannya mengeluarkan izin bangunan di pulau buatan yang direklamasi. Ada juga kekhawatiran tentang transparansi anggaran dan tuduhan terlibat korupsi dalam pementasan balapan mobil listrik Formula E. Hal itu dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meski para pembelanya menyebut tudingan itu bermotif politik. Soal polarisasi etnis dan kencangnya isu agama juga diungkapkan dalam artikel tersebut. Anies telah menunjukkan bahwa pemerintahnya meningkatkan pengeluaran untuk mendukung semua agama, memberikan izin pembangunan untuk 30 gereja, mengizinkan lagu-lagu Natal dinyanyikan di jalan, dan mendirikan pohon Natal besar di Jakarta Pusat. Pausecker mengatakan wajar ini dilakukan Anies, sebab secara historis, masyarakat Indonesia tidak pernah menunjukkan kecenderungan untuk memilih partai Islam atau kandidat yang memiliki keyakinan agama yang kuat dalam pemilu nasional.